pecinta anggrek. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang penempatan yang terbaik untuk anggrek ya, terutama anggrek bulan. Nah, jadi anggrek bulan ini perawatannya memang agak tricky ya, sebenarnya mudah-mudah agak-agak susah-susah gampang gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan dalam penempatan anggrek bulan itu, kita harus mengetahui dulu prinsip hidup di habitat aslinya ya, yaitu di hutan. Nah, kalau anggrek yang hidup di hutan itu mereka akan ternaungi secara full ya, jadi ternaungi sempurna. Jadi dia hanya mendapatkan pantulan-pantulan cahaya dari matahari. Kemudian di hutan di atas pohon, biasa mereka habitatnya di atas pohon ya, itu mereka mendapatkan sirkulasi udara yang baik, yaitu mendapatkan hembusan angin yang kencang dan juga intensitas cahayanya yang cukup, tapi bukan matahari secara langsung ya. Nah, jadi anggrek bulan pada umumnya mereka itu membutuhkan intensitas cahaya matahari itu sekitar 50-70% ya. Nah, bagaimanakah intensitas cahaya yang 50-70% itu? Nah, jadi kalau misalnya kita menempatkan anggrek kita di teras seperti ini. Nah, ini saya menempatkan anggrek saya di teras belakang rumah ya, soalnya dia ternaungi secara total dari cahaya matahari langsung. Nah, seperti ini dia di bawah naungan teras ya. Ini dia juga mendapatkan pantulan cahaya dari samping sini. Nah, seperti itu ya, tapi tidak mendapatkan cahaya matahari langsung. Nah, di sini intensitasnya itu bisa sekitar 50-60% ya di sini. Nah, dia mendapatkan cahaya yang cukup terang ya. Kita bisa lihat pantulan cahayanya ya. Oke, jadi dia mendapatkan cukup cahaya. Kemudian yang lainnya itu di sebelah sini. Nah, seperti ini cahaya matahari sore. Nah, itu dia mendapatkan pantulan yang cukup ya, walaupun naungannya sangat teduh di sini ya, tidak ada cahaya matahari yang tembus dari atapnya, tapi dia dari samping langsung seperti ini. Nah, dia mendapatkan pantulan langsung, jadi cahaya yang masuk yang menyinari anggrek bulan itu lumayan terang ya, lumayan cukup. Di sini bisa sekitar, kalau cahayanya cukup terang pada sore hari, di sini bisa mendapatkan 60-70% ya. Seperti ini. Ini sudah cukup ya cahaya untuk mereka tumbuh. Nah, jadi jika teman-teman ingin menempatkan anggrek bulannya di teras rumah, tentunya kita harus memperhatikan juga arah cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu biasanya dia mengarah agak ke selatan, kadang juga agak ke sebelah utara ya. Jadi perlu kita ketahui, yang penting anggrek bulan kita itu tidak terpapar cahaya matahari mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Untuk pengalaman saya, jadi jika anggrek bulan kita terpapar cahaya matahari langsung di atas jam 9 sampai jam 4 sore itu, dia bisa terbakar daunnya ya apabila belum beradaptasi. Nah, jadi ada sebagian anggrek itu yang sudah beradaptasi, mungkin sudah sering terpapar cahaya matahari, sudah dibiasakan, itu lama-lama dia bisa beradaptasi ya. Tapi kalau untuk anggrek yang tidak terbiasa, dia akan hangus daunnya ya. Seperti ini contohnya anggrek saya. Nah, ini daunnya dia terbakar ya. Nah, jadi intensitas cahaya matahari pagi pun itu bisa sangat panas ya, apalagi kalau sudah sekitar jam-jam 9. Nah, matahari jam-jam 4 sore pun itu bisa intensitasnya sangat tinggi. Jadi hati-hati ya jika kita menempatkan anggrek bulan kita di teras, sebaiknya benar-benar terlindungi ya dari paparan matahari langsung. Selain cahaya matahari langsung, tentunya dengan penempatan anggrek kita di teras rumah itu akan memberikan dia sirkulasi udara yang sangat baik ya, karena dia akan mendapatkan tiupan dan hembusan angin seperti itu, karena kita bisa meniru habitat aslinya. Jadi anggrek itu bisa tumbuh dengan baik apabila dia ditempatkan di luar ruangan ya. Sebenarnya kalau untuk di dalam ruangan juga bisa, tapi kita tentunya harus menyediakan pencahayaan dan
memberikannya sirkulasi udara yang baik juga. Nah, mengapa pencahayaan sangat perlu diperhatikan dalam merawat anggrek ya, terutama anggrek bulan? Karena anggrek bulan itu dia membutuhkan cahaya yang cukup tapi tidak berlebihan ya. Nah, kalau misalnya cahaya sudah tercukupi secara optimal, nanti anggrek bulan kita itu bisa tumbuh dengan subur dan akan selalu memproduksi bunga dari tahun ke tahun. Bahkan anggrek saya itu ada yang berbunga setahun bisa 2 kali ya, karena intensitas cahaya tercukupi, kemudian sirkulasi udara baik, dan juga pemberian nutrisi dan penyiraman yang optimal ya, yang sesuai, maka pasti anggrek kita akan bisa berbunga pada waktunya ya. Nah, anggrek-anggrek saya ini baru beberapa bulan saya tempatkan dia di teras belakang rumah ya. Nah, ini teras belakang rumah. Nah, saya mengikuti cahaya matahari. Jadi soalnya cahaya mataharinya ini yang di depan rumah itu sudah agak terlalu panas ya, jadi saya pindahkan ke belakang rumah. Nah, jadi seperti itu ya, kita memang harus mengakali bagaimana mencari tempat yang terbaik untuk menempatkan anggrek-anggrek kita. Jadi makanya biasanya itu tidak menutup kemungkinan kita untuk memindah-mindahkan anggrek kita, karena penempatannya itu harus betul-betul terlindungi ya, dan mendapatkan tempat yang terbaik untuk sirkulasi udaranya dan pencahayaannya. Nah, jadi untuk memberikan penempatan yang terbaik untuk anggrek bulan itu tidak susah ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu menyesuaikan saja di bagian rumahnya mana yang paling terbaik untuk menempatkan anggrek bulan yang mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara terbaik. Nah, selain faktor-faktor itu, jika kita memenuhi faktor-faktor yang lainnya ya, seperti pemberian nutrisi dan penyiraman, tentunya anggrek kita akan tumbuh dengan subur dan tentunya pasti akan rajin untuk berbunga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.